lebih ke ya, untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi kita diberikan waktu 2 jam pembelajaran 90 menit. Tolong dimanfaatkan teman-teman. Kira-kira kendala-kendala apa atau hambatan-hambatan apa yang teman-teman rasakan selama menyusun atau ada yang mau dievaluasi rancangannya, saya persilahkan. Langsung saja. Ya, oke. Silakan siapa yang ya, silakan Bu Indri. Bu, Ibu Tabe mau pakai Word atau langsung PPT-nya saja? Kalau Word-nya sudah bagus, PPT-nya sudah oke, tidak apa-apa. Final sudah PPT-nya, WW anunya kan, Word-nya kan. Kemarin belum Ibu, tinggal saya Coba pakai. di share screen saja. Oke Tanda baik, tangan saya sudah saya kirim belum ya? belum ada Ibu. Oh, saya kirim sekarang. Tunggu Bu ya, saya cari dulu fileku. Eh, Kenapa dia tidak mau? Oke, Tabe Ibu terlihat Iya. langsung. Baik, ini kata pengantarnya Ibu. Oke. Terus daftar isi, ini pendahuluan, latar belakang. Saya masukkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang aparatur sipil negara. Langsung Terus kondisi saat ini. kondisi saat ini. Fakta dan datanya, Dek. Oh, ini. Ini Bu. Waktu Coba tunggu, dibaca dulu. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai penyerahan hasil. Tujuannya yaitu agar pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Dan juga agar petugas ruangan dan pasien bisa mengetahui kapan hasil laboratorium keluar. Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan. Lama waktu tunggu hasil pasien mencerminkan bagaimana pengelolaan laboratorium mengelola komponen pelayanan yang sesuai dengan situasi dan harapan pasien. Kategori jarak antara waktu tunggu dan waktu pemeriksaan yang diperkirakan bisa memuaskan atau kurang memuaskan pasien. Antara lain yaitu pasien datang ke laboratorium, pengambilan sampel, antri, dan menunggu panggilan penyerahan hasil. Lebih dari 60 menit kategori lama, 30 sampai 60 menit kategori sedang, dan kurang dari 30 menit kategori cepat. Waktu standar pelayanan minimal, standar pelayanan minimal berdasarkan Kemenkes nomor 129, Menkes SK2 garing 2008, ialah kurang atau sama dengan 140 menit. Terus berdasarkan pengamatan dan data yang ada di kondisi saat ini yang terjadi di Puskesmas Parigi, khususnya di ruangan laboratorium, tidak adanya informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dipajang di depan laboratorium, sehingga pasien sering menanyakan hasil laboratorium berulang kali, apakah sudah selesai atau belum. Penggunaan wadah sampel urin secara berulang, serah terima hasil pemeriksaan laboratorium yang belum optimal, penggunaan APBD di dalam laboratorium yang belum optimal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya mutu pelayanan laboratorium. Kondisi yang diharapkan yang akan terjadi dari keempat isu di atas adalah adanya pembuatan media informasi layanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium, penggunaan wadah urin tidak digunakan secara berulang, penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan secara optimal,
dan penggunaan APD di dalam laboratorium bisa dioptimalkan. Sehubungan dengan masalah tersebut, salah satu bentuk dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam LASAR ini, penulis mengangkat judul Optimalisasi Informasi Waktu Tunggu Hasil di Laboratorium Puskesmas Parigi. Oke, Lalu next, ke bawah. ini strukturnya puskesmas, ini tugas dan jabatan peserta, ini tujuan aktualisasi, Bu. Mm-mm. Meningkatkan Oke. transparansi layanan laboratorium dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai standar waktu tunggu hasil pemeriksaan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk Oke, ASN next. profesional dan berkarakter. Manfaatnya bagi instansi meningkatkan mutu pelayanan publik, mencari acuan dalam pengembangan inovasi layanan bagi masyarakat, mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai waktu tunggu hasil, meningkatkan rasa puas, nyaman, dan percaya terhadap pelayanan puskesmas. Bagi penulis, meningkatkan kompetensi dalam manajemen pelayanan publik, mendukung perwujudan Smart ASN. Terus masuk di bab 2. Jangan Langsung aktualisasi. ke apa namanya alat analisisnya. Coba Ibu lihat. Ya baik. Lewat. Ini pakai APKL Ibu, saya masukkan 4 isu. Jadi ditemukan 3 isu teratas. Kemudian saya tapis lagi pakai OSG. Nih, jadi isu yang teratas belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Terus ini permasalahan, keterkaitan permasalahan dengan kedudukan peran ASN. Ini belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN, perlunya menyusun standar waktu pelayanan hasil pemeriksaan yang jelas dan terukur. Kemudian kedua, perlunya transparansi informasi agar masyarakat tahu kapan hasil keluar. Keterkaitan dengan Smart ASN, menyediakan standar waktu tunggu hasil pemeriksaan secara jelas. Kemudian inovasi sederhana seperti alur pelayanan terstandar merupakan implementasi Smart ASN. Identifikasi penyebab masalah. Ini diagram fishbone-nya, Ibu. Terus turun ke Oke. alternatif pemecahan masalah. Penyebabnya tidak ada petunjuk teknis standar pelayanan Langsung ke kegiatan. kegiatan. Tapi Ibu langsung ke tabel kegiatan Ibu ya. Wait. Iya, Ini tabel Ibu. Saya pakai per hari Ibu karena ada 5 kegiatan. enggak apa-apa. Iya. Ini yang merah karena hari Minggu jadi dikasih merah. Ini Buat petunjuk teknis, next, bawah. Standar layanan, pembuatan media informasi. Word. Oke, yang keempat transparansi melalui media, text banner dan leaflet. oke. Mana PowerPoint-nya coba? Ibu lihat. Oke, baik Ibu. PowerPoint. Chat Bu ya. Tapi Ibu terlihat, Ya, tapi ini Bu. coba poin kedua, slide kedua, slide kedua. Ini, Oke, ini latar belakang dan kondisi saat ini.
Coba baca dulu saya Ibu tidak Latar lihat. belakang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas Parigi adalah salah satu puskesmas yang berada di Kota Parigi Motong yang memiliki visi mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau, dan optimal. Dalam Oke. rangka Kondisi saat ini. kondisi saat ini, berdasarkan pengamatan dan data yang terjadi di Puskesmas Parigi saat ini, khususnya di ruangan laboratorium, tidak adanya informasi waktu tunggu hasil yang dipajang di depan laboratorium, sehingga pasien sering menanyakan hasil berulang kali apakah sudah selesai atau belum. Penggunaan wadah spesimen urin yang berulang, serah terima, eh, ya pindah. Serah terima hasil pemeriksaan laboratorium yang belum optimal, penggunaan APD di dalam laboratorium yang belum optimal, sehingga hal ini dapat menyebabkan kurangnya mutu pelayanan laboratorium. Oke. Ya. Tujuan aktualisasi pertama, meningkatkan transparansi layanan laboratorium dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui standar waktu tunggu hasil pemeriksaan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Oke, next. Manfaat aktualisasi bagi instansi masyarakat dan bagi penulis. Bagi instansi meningkatkan mutu pelayanan publik dengan adanya standar informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan. Yang kedua, menjadi acuan dalam pengembangan inovasi layanan informasi berbasis teknologi. Bagi masyarakat atau pasien mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, meningkatkan rasa puas, nyaman, dan percaya kepada layanan puskesmas. Oke, Bu Indri, nanti itu PowerPoint-nya dikasih besar sedikit. Ini apa namanya? Ini kan masih banyak space di kosong ini. Ya, Iya, Bu. Siap. dikasih besar sedikit supaya ini kayaknya fontnya font 12 ini. Agak kecil Iya, itu dilihat. iya, Bu. Oke, next. Terus ini teknik APKL dan USG-nya, Bu. Jadi nanti tidak usah dibaca semua ini, langsung saja ke poinnya, isunya, core isunya. Jadi di bold itu core isunya, tapi penjelasannya nanti bahwa alat analisis yang kami dapatkan alat analisis APKL. Tidak usah dibaca semua itu panjang nanti. Jadi alat analisis APKL ini kami menemukan isu isu utama itu adalah belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu bla bla bla, ya kan? Kemudian ini Anda turunkan di USG. USG tetap kami sebenarnya kan tidak perlu si USG karena di APKL itu Anda sudah dapatkan satu, tidak perlu di USG lagi, ya kan? Kemudian turun di Fishbone, coba. Di Fishbone ini tidak usah ada nggak anunya penyebabnya Anda munculkan apa namanya matriks penyebab dan solusi. Ada nggak Indri? Tunggu, Bu, tunggu, Slide Bu. di bawah. Ini, Bu. Oh, tidak usah munculkan lagi ini ya, Dinda. Jadi yang mana dimunculkan, Bu? Yang Langsung saja di diagram atau Fishbone ada ininya? matriks itu, matriks pemecahan. Isunya belum optimalnya penyebab masalahnya, tidak adanya petunjuk, pemecahan masalahnya membuat petunjuk. Kemudian slide di bawah, coba Langsung ini, Bu. kegiatan gagasan. Ini langsung ke kegiatan saja. Ya, ini cuma kegiatan saja, Bu, 5. Iya, Tahapannya nggak tidak apa-apa. masuk, kan? Ah, ah, nggak apa-apa. Coba di apa di matriksnya coba di slide 9 7. Oke, identifikasi penyebab masalah. Tidak usah munculkan lagi identifikasi karena ini kan sama dengan penyebab fishbone. Kalau mau munculkan ini, hilangkan saja fishbone. Oh, berarti ini Atau saja ditampilkan, Bu. ah, Fishbone tidak. ah, iya. Nanti kalau ditanya, karena kalau pengujinya kan macam-macam nih selera penguji, ya. Ya. Kalau ditanya bahwa bagaimana Anda menentukan alat analisis apa namanya, menentukan penyebab masalahnya, Anda jelaskan bahwa penggunaan alat analisis fishbone. Ya, Oke, baik. karena biasa penguji itu tes-tes yang begitu, dia tanya yang begitu-begitu. Oke, baik, Ibu. Oke, saya pikir ini sudah cukup untuk mewakili muatan daripada pertanyaan-pertanyaan penguji yang harus kita antisipasi itu adalah pertanyaan-pertanyaan liar, ya. Oke, Baik. Baik, silakan Ibu Indri.
Karena teman-teman harus memanfaatkan waktu, efisiensi waktu karena paling waktu yang diberikan Anda untuk pemaparan itu 10 menit, ya. Nah, saya justru mau di 10 menit itu yang kalau bisa itu yang lebih banyak terjadi dialognya, ya. Dialog interaktifnya antara penguji dengan peserta itu. Jadi harapan saya jadi pemaparannya itu simple, misalnya di slide kedua itu kan sudah langsung masuk ke apa namanya? Slide kedua itu kan sudah langsung masuk ke permasalahan sih sebenarnya, ya kan? Di situ di slide kedua coba deh, ya kan? Di sini sudah sangat jelas. Slide kedua itu langsung kalau memang bisa di sini sat ya 30 30 detik lah, ya 1 menit lah ya. Ini pun 1 menit lama ini. Jadi uraikan saja, kalau Ibu lebih fokus sih sebenarnya yang dieksplor itu adalah kondisi saat ini karena itu yang menyebabkan permasalahannya. Lebih penekanannya dampak daripada informasi ini yang tidak jelas sehingga akan memperlambat daripada tugas dan fungsi Anda sebagai aparatur sipil negara. Kemudian slide kedua, coba slide ketiga. Tujuan ini juga sedikit dikasih besar kan. Ya, Bu. Kemudian manfaat, masuk ke slide APKL. APKL itu tadi slide kelima tidak usah dijelaskan bagaimana empat tiba itu kan nanti pada saat dia tanya baru kita jawab, ya. Jadi langsung saja di dari permasalahan yang kami angkat itu ada beberapa isu, kemudian isu ini akan kami analisis berdasarkan alat analisis yang kami dapatkan, yaitu alat analisis PKR, dan akhirnya kami menemukan core isu satu, ya, core isu yang artian isu utama, yang isu utama kami ini kami mencari penyebab permasalahannya, masuk ke slide 6, ya kan? Itu sudah sangat jelas itu. Slide ke-6 itu dari identifikasi penyebab masalahnya, sedikit Anda singgung bahwa identifikasi penyebab masalah ini kami dapatkan dengan menggunakan alat analisis Fishbone yang mana ada beberapa penyebab, ya kan? Penyebab pertama ada many method dan ini yang kami temukan ada beberapa pemecahan masalahnya. Langsung saja poin begitu saja, ya. Kemudian dari pemecahan masalah kami menyusun menyelesaikan pemecahan masalah, kami menyelesaikan 5 kegiatan. Turun di slide berikutnya, ya kan? Ini cukup. Kalau sudah ini sudah masuk ke apa namanya jadwal tentatifnya. Oke, Oke, Bu. saya pikir itu saja untuk teman-teman. Kalau saya sih tidak tidak perlu ribet di dalam menyusun. Yang penting poin pentingnya itu kita bisa sampaikan kepada penguji. Oke, tidak masalah. Oke, silakan stop Indri. Oke, baik, Bu. Terima kasih. eh Apa namanya? Tanda tangan sudah saya kirim ke apa namanya ke Ibu Ketua. Nanti Bu Ketua share. Iya, Bu, sudah saya share, Bu. Oke. Silahkan. Masih ada yang lain yang ingin menampilkan rancangan aktualisasinya, persiapan seminar. Walaupun saya tahu betul bahwa teman-teman ini sudah final, ya. Karena dengan beberapa kali pertemuan kita, itu saya pikir teman-teman saya tidak ragukan lagi dari sisi kemampuan. Ya. Wow, terima kasih ada Pak Kabit. Aduh, Pak Kabit. Selamat Selamat pagi pagi, Pak Ibu. Kabit. Dipantau langsung yang punya gawean ini kan. Siap, Ibu. Siap. Ada Sampai Ibu ketemu di Cantik, Parigi. Ibu Yuli. Bu Yul, sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Apa kabar Ibu Allah. Agustin? Ya, Semoga kita jumpa lagi Bu di insya Parigi. Allah bulan depan. Panjang umur, Ya, sehat selalu, ya. iya. Oke. Baik, teman-teman silakan
yang mau pemaparan, yang mau apa namanya merasa bahwa masih ada yang perlu disampaikan di dalam persiapan seminar rancangannya, kita berikan waktu. Pak Fatur barangkali, Bu. Silakan Pak Fatur. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Edukasi dan Advokasi di Desa Tada, Wilayah Kerja Puskesmas Tada. Langsung ke latar belakang. Ini latar belakang saya, Bu. Oke, next. Oke. Kondisinya Pak Tur, kondisinya Kabupaten Parigi Motong terkait dengan stunting, apa tadi? Stunting ya? Iya, Bu. Maaf. Coba. Untuk kondisi stunting Ini di... kayaknya secara umum ini. Iya, Bu. Ini ditinjau dari kondisi saat ini pada tahun 2025, Desa Tada yang termaksud dalam wilayah kerja Puskesmas Tada yang dimana untuk wilayah kerja kerja Puskesmas Tada berjumlah 57 kasus balita stunting. Oke. Berdasarkan pemantauan selama mengikuti kegiatan posyandu, yang menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka kejadian stunting karena kurangnya pengetahuan ibu dan dalam pemberian makanan gizi seimbang dan kurang tercukupinya asupan gizi seimbang pada Oke. balita. Oke. Lanjut, Ibu? Ya, aman. Ya, Iya, cuman butuh itu saja saya. iya siap, Bu. Ini visi Nanti misi. itu yang muncul di latar belakang ya, Iya, siap, Pak Bu. Fatur. Iya, iya. Ini Di, visi. di PPT-nya itu saja yang muncul. Oke, siap, Bu. Ini gambaran OPD Ibu. Tugas pokok Puskesmas Tada. Tujuan OPD, indikator kinerja utamanya, tugas dan fungsi jabatan, tujuan aktualisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang stunting dan gizi seimbang dalam pencegahan stunting di Desa Tada, wilayah kerja Puskesmas Tada. Yang kedua, untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Oke. Untuk manfaatnya ada 4. Manfaat yang diperoleh oleh peserta latsar adalah peserta dapat menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN di tempat kerja. Bagi bagi Puskesmas Tada sebagai bahan masukan bagi petugas Puskesmas dan kader kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Untuk pemerintah, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Parigi Motong. Untuk masyarakat, khususnya pada ibu balita dan ibu hamil agar mengetahui dan juga mempraktekkan bagaimana asupan gizi seimbang yang baik sebagai salah satu penanganan stunting. Ini untuk bab 2-nya, Ibu. Analisis isunya, Ibu, saya pakai APKL pertama didapatkan 3 isu dan 2 yang memenuhi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang PBS dan tingginya angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tada. Kemudian saya tapis lagi pakai USG, Bu. Dari 2 isu tersebut yang jadi isu prioritas tingginya angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tada. Kemudian identifikasi isunya pakai Fishbone, Ibu. Pas. Ini yang fishbone, Bu. Ada 5: environment, man, mesin, money, dan metode.
Kemudian alternatif pemecahkan isunya, Bu. Dari Fishbone tadi. Yang pertama, rendahnya pengetahuan ibu akan gizi seimbang, kurangnya pemberian asupan gizi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang PBS, kurang berfungsinya alat pemantau tumbuh kembang anak, rendahnya ekonomi keluarga. Ini rencana kegiatannya, Bu. Ini untuk jadwalnya, Bu. Per hari ya, Pak Ya, Tur? per hari, Bu. Oke. Baik, silakan stop share. Oke, Bu. PPT-nya coba Ibu lihat. Kalau untuk PPT ini masih banyak yang salah nih, Bu, tadi dari Kak Indri tadi. Ini, Bu, untuk judulnya. Kemudian latar belakang dan kondisi saat ini. Coba kondisi saat ininya, Tur. Baca dulu deh. Sabar, Bu, sabar, Bu. Salah. Boleh nggak, Tur? Itu kondisi saat ini itu masuk di slide kedua, tidak usah latar belakang. Nanti kamu jelaskan tersendiri saja. Oh iya, Bu. Kau pakai pelampung saja ini. Oke, siap, Ibu. Yang kedua ini. Ya, Toh? iya, iya. Yang kita fokus itu di slide kedua itu adalah kondisi saat ini. Ini nanti pengantarmu masuk di sini, masuk ke kondisi saat ini, kamu pakai pengantar ini saja, latar belakang ini. Oh iya, Oke, siap. setuju? Oke, siap. Oke. Next ke bawah. Ini tujuan Dan telepon balik tentang stunting. Sebenarnya tujuannya itu bukan untuk meningkatkan pengetahuan. Itu sasarannya untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau misalnya apa isunya tadi? isunya ini, Bu. Optimalisasi pencegahan dan penanganan stunting melalui edukasi dan advokasi. Itu tidak nyambung ke judul itu. Jadi lebih ke eh meningkatkan pengetahuan ibu dan balita stunting dan gizi seimbang. Sebenarnya itu adalah pencegahan stunting di desa. Tunggu dulu, coba ke atas dulu, slide kedua, slide pertama. Optimalisasi pencegahan dini, penanganan stunting melalui edukasi. Edukasi ini kan adalah peningkatan, sasarannya peningkatan, kan? Apa ya? Edukasi, advokasi di desa. Optimalisasi pencegahan dan penanganan. Tujuannya, coba di kondisi saat ini dulu, Pak Tur. Kasih besar sedikit, nak. Berdasarkan pemahaman masalah mengikuti posyandu, salah satu faktor pemicu tingginya angka stunting karena kurangnya pengetahuan dan pemberian makanan bergizi seimbang dan tercukupnya asupan gizi seimbang. Kurangnya pemahaman ibu yang terlepas dari kesehatan. Belum standarnya gizi, kemudian mengambil PABE memiliki keterkaitan erat dengan kejadian stunting. Kalau di sini latar belakangnya sasarannya stunting adalah masalah kurang dari waktu. Disusun dengan kasus kejadian stunting berusia dengan data surveillance dari provinsi saya sebesar 26 khusus di Kabupaten Parigimotong mengenai survei stunting prevalensi stunting di Kabupaten.
angka tersebut nilai. Berarti kalau sebenarnya tujuannya itu menurunkan angka prevalensi sih sebenarnya sih kalau saya. Kan tujuannya untuk meningkat itu kan meningkatkan melalui apa namanya melalui edukasi itu kan Edukasi. dengan meningkatkan pemahamannya. Kalau meningkat pemahamannya ibu-ibu itu tujuannya apa? Untuk menurunkan angka prevalensi dari angka stunting kan? Iya, Bu. Ya, karena itu salah satu tugasnya sebagai di apa namanya tugas pentingnya puskesmas sebenarnya, ya kan? Ya, angka prevalensi kejadian stunting kalau tidak salah tadi 26, sekian di Sulawesi di Perimautong kan? Iya, Bu. Untuk Ah, dat. itu termasuk tinggi kan? Iya. Harusnya kan paling tidak dengan meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang bla 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 itu bisa menurun menjadi misalnya 20 ya kan kalau di 1 bulan ini mau turun ya kan tidak mungkin tetapi eh, ada upaya itu loh. Kalau di situ ada tujuannya adalah upaya menurunkan angka prevalensi itu yang dulu baru yang kedua itu meningkatkan pengetahuan. Jadi dipoin-poinkan saja. Oh, Ini. baik, Ibu. Ah, jadi di sini yang pertama upaya ini yang untuk ini upaya kan di sini di bawah di menurunkan itu ya angka preferensi ya situ upaya tambahkan upaya itu angkat menjadi tujuan yang pertama. Untuk itu hilangkan saja. Ya, itu yang angkat menjadi poin pertama. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan. Itu poin kedua. Di copy saja, di cut saja, nak. Ya, di cut saja. Nanti kamu teput anu. Bisa ubah, Bu. Gampang ini. Ah, Saya tandai memang. Iya, tandanya mantap. Iya. Artinya itu sebenarnya tujuannya. Kalau meningkatkan pengetahuan itu kan tidak ada cakupan yang sangat terkait dengan tugas dan fungsinya Fatur. Oh, iya. Tetapi dengan melakukan kegiatan, melakukan edukasi, tujuannya melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu bayi balita itu ya tentang pemberian makanan makanan sehat gitu kan, makanan bergizi. Nah, itu berdampak kepada tugas pokoknya puskesmas itu tadi, bagaimana menurunkan angka prevalensi Prevalensi. stunting itu. Jadi itu yang menjadi poin. Oke, Bu. Ya. Baik. Mm-mm. Oke, next ke bawah lagi Manfaat. manfaat. Iya, manfaat yang diperoleh peserta laser dapat mengentuk. Sorry, Bu. Maaf, Bu. UPTD Puskesmas. Oke, next. Ini tadi Ibu suruh hapus sama Kak Indri. Nanti dihapus, Bu. Mm-mm. Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau ini yang tetap ada, tetapi tidak usah diuraikan satu-satu, ya kan? Oh, iya. Langsung saja poin pentingnya dari teknik analisis ini. Kenapa saya bilang tidak usah dihapus? Ini membuktikan bahwa kalian buat dengan menggunakan alat analisis, tetapi penjelasan nanti tidak usah dijelaskan kenapa begini kan? Tapi nanti harapan ibu nanti kalau ada saat ditanya baru kita jawab supaya ada interaktif antara penguji dengan peserta. Jadi langsung saja teknik analisis APKL ini ada pengantar dari Patur, baru nanti kita langsung bahwa dari 3 isu ini kami menemukan satu isu yang satu isu yang Menjadi apa ya prioritas. yang menjadi core isu Iya. di dalam penyelesaian masalah dengan mencari apa penyebab masalahnya dengan dengan fishbone kan begitu. Iya, Bu. Nah, setelah itu baru tuangkan kegiatannya sama dengan Ibu Indri tadi sama Iya. aja. Mm-mm. Oke, saya Iya. pikir itu tidak usah terlalu ini nggak malam 14, tidak Iya, usah. baik. Langsung saja apa namanya? Kegiatannya saya udah satu-satu, Bu. Kayak begini. Kegiatannya tidak usah. Jadi kegiatan itu boleh kamu kasih begini, tapi langsung di kegiatan ini, ya, misalnya kegiatan persiapan pelaksanaan, Ah, penerapan nilai ini ada beberapa tahapan.
dan penerapan nilai akuntabel bla 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 bla, ya kan? Oh ya siap Bu. Jadi tidak usah diuraikan satu-satu karena apa yang dia mau tanya nanti penguji kan sudah kamu jawab, jadi tidak perlu lagi. Jadi berikan saja paparan kepada penguji, nanti penguji akan bertanya, nanti baru kamu bukakan, oh ini yang dia maksud. Oh siap Bu. Baik Nah, Bu. jadi tidak usah dihapus, tetapi nanti penjelasannya Fatur tidak usah membaca semua. Langsung saja ada beberapa tahapan kegiatan, kegiatan persiapan, pelaksanaan dengan 3 tahapan. Langsung slide ke Ya. berikutnya. Oh Dan Bang, baik kegiatan Bang. kedua ini kegiatannya dengan ini outputnya apa, ya kan? Ya Nah, siap seperti Bu. itu. Iya. Kenapa Ya, kalau simpel apa paparanmu itu mudah dipahami, mudah dimengerti orang? Oke, saya pikir cukup ini sudah bagus sekali, Fatur. ya siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Atau kalau kelompok kelompok 2 ini mau sudah seminar memang hari ini kita langsung telepon penguji kan? Sama. Laju betul. Oke, silakan di stop share. Ya, makasih banyak Bu. Ye, silakan. Yang lain, Izin saya, Bu. silakan Pak Kausar, Al Kausar. Izin share screen, Ibu. Aduh. Tapi Bu, untuk latar belakang saya sudah taruh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Siap. ASN. Oke, Ada thank LAN juga, you. ada kondisi saat ini disertai dengan Oke, data. oke keren. Kemudian, Fatur, bisa nggak nanti PPT-mu itu yang tampilkan itu matriks itu bisa nggak? Bisa Bu. Nanti saya tampilkan matriks. Ah. Begitu juga Pak Al Kausar, oh ya Bu, siap. ya. Iya, Itu tadi grafiknya itu saja ditampilkan, nanti tinggal dijelaskan situ. Keren banget itu. iya Bu. Tujuan aktualisasi. Tujuan Hmm, meningkatkan pendampingan kasus kekerasan. Oke. iya. Ada manfaat juga Ibu bagi instansi, meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagi pemerintah bagi Pemda mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Bagi peserta memberikan pengalaman praktis dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN. Kemudian Oke. di isu isu ada belum efektifnya pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak usia 12 sampai 15 tahun. Ada identifikasi penyebab masalah melalui Fishbone. Kemudian ide gagasan untuk mengatasi penyebab masalah. Dan terakhir ada kegiatan ada jadwal tentatif kegiatan aktualisasi. Berapa kegiatannya Pak Kausar? 6 Ibu, 6 Oke. kegiatan. Di apa di tulisannya itu dikasih rapi dulu tulisannya itu di poin A, B, C, D supaya tidak ini. Oh iya, Bu. Dikasih Nanti, rapi supaya ya. mudah dibaca. Oh Oke, iya, Bu. saya Nanti pikir saya cukup rapikan. semua ya, mantap semua ini. Oke. Tidak usah semuanya, apa langsung ujian saja. Saya telepon penguji nih. Ujian saja kita hari ini. Sudah PPT persiapan perlu Ibu. mantap semua saya lihat ini. Padahal saya kemarin itu khawatir loh, khawatir karena waktu kita sedikit, pembimbingan sedikit dengan jumlahnya banyak. Ini agak khawatir. Ternyata, alhamdulillah ya. Memang kalau anak generasi Z itu, generasi generasi Yang- milenial, generasi Z kah? Itu bagus-bagus. Oke, sudah stop share saja. Ayo. Oke Ibu. Siap. PPT perlu Ibu. Boleh, coba Diangkat. Ibu lihat. Oh ya. Ayo. Oke. Yang kedua ada tujuan aktualisasi dan manfaat. Ketiga
ada analisis, tabel analisisnya. Oke. Sudah penyebab masalahnya, Fishbone dengan ide gagasan. Terakhir ada kegiatan gagasan kreatifnya dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oke, malah tujuh Selesai. slide ini. Oke, Iya, Bu. nggak apa-apa. Keren. Artinya gini, apapun di situ nanti, tapi teman-teman yang bisa memainkan bagaimana bisa mengeksplor. Jadi saya bisa nggak nanti saya Kausar saya minta di tujuan itu Anda eksplor, Oh, di tujuan sini. ya kan? Oh, iya. Tujuan eksplor tujuannya itu kalau bisa di situ Anda gambarkan, deskripsikan apa ya, ide gagasannya atau di mana dia bagusnya ide gagasan digambarkan. Oh, iya, Bu. Siap. Ide Karena gagasan. ide gagasan itu kenapa di Gambaran. apa digambarkan ide gagasannya karena di situ sebenarnya poin pentingnya. Oke, siap, Apakah Bu. nanti di tujuan atau di bawahnya di sini di slide 6, coba di slide 6. Ya kan? Ini kan ada gagasan kreatif. Sebelum masuk ke tahapan kegiatannya, Anda gambarkan dulu ide gagasan kreatifnya. Mau bagaimana ini nanti terkait dengan kekerasan anak di bawah apa apa kekerasan pada anak umur sekian ini. Anda gambarkan, baru kita masuk ke tahapannya. Kalau perlu itu tambahkan Oh, satu slide lah di situ atau oh apa ya. yang terkait dengan untuk semua teman-teman ya. Kalau bisa kalau Anda bisa menggambarkan ide gagasannya itu, coba itu yang di apa namanya difokuskan, karena itu sebenarnya nilai jualnya di situ. Oke. Oke, Siap, boleh? Ibu. Siap. Ah, ah. Boleh, Bu. Siap. Oke. Oke, sip. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, silakan yang bisa kita sampai jam jam 10 jam 11. Silakan. Masih boleh satu orang. Bu. Oke, silakan Ibu Aulia. Siapa? Ibu Hana, Han. iya. Silakan Ibu Hana. Izin share, Ibu. Ya, di sini langsung saya tampilkan ke PPT-nya, Ibu. Oke, boleh. Ini sampelnya dengan judul optimalisasi pengelolaan arsip melalui media Ya, digital. stop share dulu. Oh ya, sudah. Tadi lah, belum. Ya, sudah. Next. Melalui media digital yaitu Google Drive pada seksi pemerintahan di kantor camat Parigi Barat. Mm-mm. Kemudian ini latar belakangnya. Di sini saya ambil 4 poin. Pada poin 3 ini adalah kondisi saat ini, yaitu pengoptimalan pengarsipan yang masih dilakukan secara manual pada seksi pemerintahan. Kemudian pada poin 3 itu kondisi yang diharapkan, yaitu cara pengarsipan dokumen dengan digital. Oke, saya setuju, Bu, siapa tadi? Bu Hana, tetapi di poin 3 dan 4 ini Anda harus gambarkan secara Ya, nanti pas pemaparan saya oke, jelaskan kembali. sip, setuju. Kemudian ini tujuan aktualisasi. Yang pertama, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai No, ASN no, no, tahun. no, 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 no. Bukan. Kalau itu sudah pasti, tetapi bagaimana menjawab tadi pertanyaannya di poin 3 dan 4 itu sayang. Tujuannya, itu menjadi tujuan. Yang bagian 3 ini, Bu, untuk Rancangan memberikan aktualisasi kontribusi. dimaksud untuk memberikan kontribusi manfaat khusus. Enggak. Tujuan. Tujuan untuk apa Anda perbaiki ini tadi? Apa tapi judulnya tadi? Optimalisasi Ah? pengelolaan arsip melalui media Oke. digital. Apa tujuannya? Apa tujuannya Anda melakukan pengolahan arsip melalui media digital, Google Drive? Supaya saat kita membutuhkan data Mm-mm. pada pengarsipan, kita cepat menemukannya. Iya,
sebenarnya ada kalimat yang lebih elegan, ya kan? Jadi bagaimana sistem pengadministrasian itu menuju ke smart ASN sih sebenarnya, ya kan? Bukan mengaktualisasi itu, eh, mengaktualisasikan nilai-nilai itu adalah proses dalam memperbaiki sistem yang ada di dalamnya. Itu sudah pasti. Kemudian mendapatkan pengetahuan keterampilan bukan. Jadi lebih ke apa tujuan Anda mengangkat judul itu sebenarnya. Ya kan itu yang menjadi tambahan. Supaya kita bisa terukur. Kalau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN itu sudah menjadi kewajiban kita, ya kan? Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN itu yang berakhlak itulah kita akan mau memperbaiki daripada sistem pengadministrasian yang menurut Ibu Hana itu tidak efektif, tidak optimal, sehingga mau mengangkat judul optimalisasi pengadministrasian dokumen bla 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 di kacamatan ini. Tujuannya adalah, ya kan? Tujuannya adalah melakukan sistem pengadministrasian yang menurutnya Bu Hana itu lebih ke apa namanya, yang tadinya manual ke digital. Dan apa tujuannya? Melakukan percepatan layanan melakukan apa namanya, sistem pengadministrasian yang sesuai dengan bla 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 bla. Itu penekanannya di situ, Dinda. Nanti ditambah deh Hana, Ya, Bu, siap. diperbaiki. Kita next, manfaatnya. Manfaat ada 3 poin. Yang pertama bagi instansi pemerintah Oke. daerah, Oke, kedua bagi peserta, yang ketiga bagi unit kerja. oke, baik. Setuju. Kemudian identifikasi isu. Di sini ada 4 isu. Selanjutnya masuk di metode analisis. Di metode analisis APKL ditemui 2 isu. Sebenarnya tidak usah muncul lagi identifikasi isu di situ sayang, karena sudah ada isu yang sudah diambil dari atas toh. Jadi Iya. langsung saja apa namanya, langsung saja ke PKL, tapi ada pengantar di situ. Dari sekian permasalahan yang kami angkat, dari masalah yang kami angkat ini kami mempergunakan alat analisis APKL. Di mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai staf di sini ada beberapa isu yang kami temukan, antara lain misalnya belum optimalnya bla 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 itu kan. Sehingga dari masalah ini kami menemukan satu isu yang biasa dengan core isu itu dengan apa namanya, dengan metode APKL, kemudian kami turunkan, menganalisis kembali dengan memvalidasi isu, dengan tujuannya mencari isu yang sesuai dengan tingkat urgen, serius dan growth-nya. Nah, dari tingkat apa namanya, dari penggunaan alat analisis USG kami menemukan satu isu yang isu ini akan kami mencoba mencarikan penyelesaian permasalahannya dengan menggunakan alat analisis Fishbone. Dari Fishbone inilah kami menemukan beberapa permasalahan dan ide gagasannya, langsung ke slide berikutnya. Itu sudah sangat jelas itu penjelasannya. Ya. Jadi apa, langsung ke slide 8 coy ya. Dari analis core isu ini menemukan ada penyebabnya, langsung ke sini. Jadi tidak usah dihapus itu fishbone-nya, tetapi Anda menampilkan, tetapi langsung ke slide penyebab isunya ini. Baik. Siapa tahu pengujinya juga dia tidak paham ikan apa yang kamu munculkan itu kan. Siap. Jadi gagasan isunya ya, ini gagasan isunya, gagasan kegiatannya, ya kan? Nah, kalau boleh gagasan kegiatan ini Anda paparkan sedikit yang saya bilang tadi itu, gagasan apa? Gagasan apa? Uraikan gagasan ide gagasannya. Jadi sebelum kan ada gagasan kegiatan nih. Ide gagasan sih sebenarnya, kemudian kegiatannya ini. Jadi dari ide gagasannya ini akan muncul misalnya melakukan, dari aktualisasi ini akan melakukan perbaikan sistem pengadministrasian dokumen yang tadinya bla bla bla, ini akan kami lakukan dengan seperti ini. Itu ide gagasannya. Nah, dari ide gagasan ini kami mencoba merumuskan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan yang melakukan konsultasi dengan mentor, penataan kembali
sistem pengarsipan, melakukan edukasi pemantauan arsip, kemudian membuat Google akun pembuatan akun Google Drive dan pengolahan arsip digital arsip melalui Google Drive. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang kami lakukan untuk mewujudkan daripada permasalahan yang menyelesaikan permasalahan yang kami angkat di sini. Seperti itu sih sebenarnya, Dehana ya. Ya, siap. Jadi eh dicoba saja dulu. Kalau memang bisa, tampilkan. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak ada pengantar sedikit untuk masuk ke kegiatan ini, supaya bisa menyambungkan. Ini yang sulit sebenarnya menyambungkan isi kepalanya penguji dengan apa yang kita mau buat. Itu yang kenapa harus ada pengantar-pengantar itu karena penguji ini kan dia hanya baca 15 menit kamu punya, ya kan? Dia tidak mungkin dia pelajari satu hari full, jadi dia baca. Nah, kalau dia tidak bisa nyambungkan apa yang Anda tulis dengan ada yang di pikirannya, itu akan merugikan kita gitu loh. Jadi sehingga itu di PowerPoint itu ada kekuatan yang kita sampaikan pada saat kita memaparan kepada penguji supaya dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Oke? Nah, ini sudah bagus. Tinggal tinggal apa namanya apa namanya? Kemampuan menarasikan saja kalau menurut Ibu, kemampuan Hana untuk menjual kepada penguji bahwa ini yang saya mau lakukan. Baik. Oke? Selanjutnya ini jadwal kegiatannya, Ibu. Oke, per hari ya, Ya. jadi terukur. Jadi adik-adik yang kami banggakan, ini kan jadwal kegiatan rancangan jadwal. Ini saja kalau pelaksanaan nanti ada kemungkinan bergeser tidak jadi masalah, ya. Jangan kita terlalu kaku dengan jadwal yang teman-teman sudah buat, ya kan? Masih bisa, misalnya kita mau ketemu mentor, ternyata mentornya ini sibuk sibuk dengan urusan yang lain atau ada pertemuan di Palu misalnya, sehingga itu akan memperlambat kepada yang lain. Nggak apa-apa, bikin saja yang dulu yang mampu Anda kerjakan. Nanti ketemu mentornya itu coba kita pikir, baru kita ambil apa namanya, ambil dokumentasinya, ya kan. Paling tidak juga kan mentor sebelumnya ini kan sudah paham apa yang teman-teman mau buat. Makanya sebelumnya itu lakukan koordinasi konsultasi dengan mentor. Jangan tiba-tiba ambil rancangan aktualisasi ini kemudian tidak konsultasi dengan mentor. Itu yang agak berat biasanya. Kemarin di angkatan 3 itu ada hampir 3 orang yang agak mau ditunda karena kenapa? Apa menganggap menganggap bahwa mentor coach itu hal yang biasa, biar kita tidak konsultasi bikin saja. Nah, itu yang ternyata pengujinya kemarin Pak Kepala Badan itu menjadi hal yang penting karena di proses 1 bulan ini kan pengaktualisasian nilai. Nah, kalau kita menganggap orang lain itu tidak penting dalam tugas dan fungsinya, berarti kita tidak menerapkan nilai harmonis. Jadi itu ya. Baik, saya pikir itu untuk Bu Hana ya. Ibu, yang bagian penutup ini perlu dimasukkan lagi atau Gimana sayang? yang Tidak bagian usah Jo, tidak usah tutup karena masih ada 1 bulan ke depan. Nanti 1 bulan ke depan baru kau tutup. baik, siap, Ibu. Makasih, Bu. Kalau tuh kamu tutup sudah seminar terakhir kita ini. Oke, saya pikir cukup ya untuk ya apa namanya Hana. Masih ada yang lain? Saya persilahkan. Ibu, tapi Ibu boleh saya Ibu untuk Apa PPT tuh? saya Ibu. Andi Arham Ibu. Oh Arhan, Andi Arhan, silakan. Tapi Ibu ini untuk PPT saya Ibu, ini untuk halaman covernya Ibu. Selanjutnya pada latar belakang Ibu kondisi satu ini langsung saya gabung di sini Bu, di paragraf kedua Ibu, boleh Bu? Boleh sih, yang penting kamu mampu menyesuaikan. Iya Bu. Selanjutnya untuk tujuan pemecahan isu Ibu. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengurusan dokumen KKPR melalui optimalisasi sosialisasi berbasis digital sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami persyaratan serta alur permohonan secara jelas, mudah, dan efisien. Adapun manfaatnya, Bu,
bagi pemerintah daerah, bagi instansi, bagi masyarakat, dan bagi diri sendiri, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu, untuk Andi, APKL-nya, Pak Ibu, Andi, bisa nggak di latar di apa nak kamu mainkan slideshow di situ? Boleh nggak? di mana, Bu? Oh, di Yang ini, Bu, di apa namanya? Yang tadi itu yang banyak yang ini, di, yang banyak-banyak ini. Bisa nggak kau oh, tampilkan? satu persatu, Ibu. Tunggu. Ini ada telepon masuk. Tunggu. Sebentar saya telepon, masih mengajar. Sebentar saya telepon, masih mengajar. Andi Aram, bisa Iya, nggak Ibu. kau mainkan di situ di PPT-nya apa itu slide. Jadi yang muncul dulu itu khusus untuk latar belakang. Coba ke Oh, jangan langsung baik, muncul Ibu. koran begitu, Dek. Ya kan? Oh, jadi saya Kasih tampilkan dulu begitu saja, paragraf tapi pertama, ada Ibu. jedanya. Jelaskan dulu yang satu, baru munculkan yang ini. Ada kan Oh, permainan? baik, Bu, baik. Itu supaya Iya, Bu. fokus kita. Kalau satu kali banyak kan nanti pengujinya tidak fokus. Jadi fokus apa yang mau dipaparkan muncul itu. Baru setelah muncul Baik, yang hilang yang satu. Kalau mau main slideshow. baik, Ibu. Ini sudah bagus kok. Ini sudah bagus. Jadi muncul ke tujuan Hmm, pemecahan masalah, ya kan? Tujuan pemecahan iya, Bu. hilangkan dulu manfaat aktualisasinya Baik, bagi Ibu. bla bla bla, ya kan? Nanti setelah tujuan pemecahan masalah Anda munculkan, baru muncul manfaat aktualisasi. Itu lebih lebih mudah, lebih fokus kita melihat apa yang Arhan paparkan. Boleh tuh deh. Baik, Ibu. Oke. Selanjutnya metode APKL, Ibu. Ah. Selanjutnya diagram fishbone, Ibu. Berarti Oke. nanti di sini jelaskan saja faktor penyebabnya, ya, Bu. Faktor Selan, penyebabnya. Ya, ini langsung kan ada nih. selanjut, iya, nanti di sini baru jelaskan satu-satu ke di sini, Bu. Boleh. Selanjutnya gagasannya, Bu, di bawah. Mm-mm. Optimal. Selanjutnya Nanti tahapan gagasan kegiatan. masalah, Andi, di gagasan masalah itu kan ada tuh, mana coba gagasan masalah optimalisasi pelayanan publik. Nanti bisa kau gambarkan secara umum terkait apa yang mau dilakukan, kan gitu ya? Ya, Oh, terkait misalnya, Bu, penekanan pada edukasi berbasis digital, yes. serta untuk penyebarannya menggunakan media sosial Ya, agar mencakup seluruh elemen masyarakat. Boleh begitu, ya. Ibu? Itu nanti Tinggal saya kamu bahasakan nanti. gambarkan secara Oh, gamblang, baik, Pak. Ibu. Baik, Ibu. Selanjutnya, matriks rancangan, Ibu. Kalau ini, Ibu, perlu saya jelaskan satu-satu atau Tidak usah, kan saya... sudah ada tadi itu. Oh, oh ya. Baik, Hmm. Ibu. Hmm, Itu kan banyak itu jadinya kan? iya, Bu. Ini rencana jadwalnya, Bu. Per minggu ya? Iya, Bu. Per minggu, Bu. Yang anunya di laporan saya, Bu, per hari, Bu. Di Nggak sini apa-apa. bagaimana, Bu? Nggak apa-apa. Di sini tidak apa-apa per Aman. minggu, Bu. Sip, Oh, ya. aman. Saya tidak, Baik, Ibu. tidak apa ya, tidak terlalu teknis yang begitu. Yang penting kamu bisa bekerjakan. Kita tunggu saja 1 bulan ke depan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, oke, sudah aman? Yang di belakang itu, tak usah intip-intip terus itu kamu di belakang itu. Saya, Rasa malu-malu dia. iya, begitu orang kalau pernah jatuh hati, salah. Betul, benar betul. Kayak kucing basah. Itu, aduh, parah, Parah, itu basah. parah. Goyang. Lan, Bu, Bu, Bu Yul, Iya, langsung pucat Harim. iya, Rajal, gugup dia, Ya, gugup. Gugup dia, gugup. Yang itu kan langsung pucat Raja. Oke, Rajal. baik. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, kita apa namanya? Langsung saja saya apa namanya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk memperbaiki apa namanya finalkan ya, karena kalau saya lihat ini sudah final. Keraguan saya terjawab oleh dirinya kalian semua yang dari 12 ini bisa terselesaikan semua dengan baik.
Amin. Tanda tangan, saya menunggu laporannya berarti hari Minggu paling lambat besok laporan sudah boleh dikirim ke Ibu Latifah ya. Karena ini sudah bagus semua ini. Bu Senin Latifah izin apakah Ya, nanti teman-teman kirim laporan atau kirim soft copy-nya? Apa pengujinya mereka? ya nanti kesepakatan Bu melalui Pak PSI, mungkin nanti Ah, soft copy atau kita kirim fisik ya. siapa pengujinya kah? Belum. Ya, Siapa pengujinya? ya, aduh, Senin. berisik di sini Belum. Bu. Saya tidak terlalu Pengujinya siapa pengujinya? Belum ya? kelompok keempat kita belum ditentukan. Cuman kalau pengujinya sudah ada, cuman Siapa-siapa masuk di penguji kelompok situ? mana belum. Nanti melalui Siapa-siapa penguji? eh, Pak Kaban 2 orang, Pak Kaban Pak SDM Rigi? dengan Pak Kaban BPSDM, Pak Kabit PKMF dan Ibu. Sono lo lusin dulu. Sono lo anu taref anu sidang. Ibu siapa? Ya, bagaimana Bu? Ibu siapa satu? Bu Santi. Hmm, Cuma belum tahu Bu, belum distribusi kemana, ke kelompok mana. Oke. Ya, Secepatnya karena kalau tidak saya mau kasih apa clue-clue teman-teman yang kalau iya, misalnya penguji ini harus antisipasi ini. Kalau iya, penguji ini harus antisipasi ini, iya, iya. Mungkin ya kan? nanti melalui Pak PSI, mungkin nanti Ah, akan ya, menyampaikan itu. Oke. Iya, Oke, berarti kaban dari Pak Rigi satu, kaban kita iya, satu, iya. dengan Pak Kabit. Kabit Oh, kalau itu tidak ada masalah. Pak Fadli dengan Ibu Santi. Oke. Tidak ada masalah, karena kalau semua Iya, yang tiga itu sudah saya ramu semua di PPT-nya teman-teman, ya kan? Tidak ada lagi. Saya pikir itu ya teman-teman cukup cukup saja karena saya mau teman-teman itu langsung kerjakan karena berapa orang yang disuruh tampil tidak ada perbaikan, tinggal final saja ya final check saja. Saya pikir itu ya Alhamdulillah. Bapak Ibu kita ketemu hari Senin. Tetapi kalau misalnya Senin. pengujinya, kalau saya tahu agak sedikit ini saya akan apa namanya kita coba diskusi di grupnya kita. Oke? Trik-trik apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi musuh kita terbesar di dunia ini. Oke, baik. Iya, Terima iya, iya. kasih Bapak Ibu. Sehat selalu, sukses selalu. Kita ketemu hari Senin dengan kondisi sehat. Senin. Tidak ada yang boleh sakit. Tidak ada yang Amin. sakit ya. Amin, Oke, insya Allah. baik. Terima Sehat, kasih Bu semangat. Yul. Sama-sama Ibu. Oke. Ibu Agustina. Makan bubur Dadah. lagi kita. Pak Fadli sini. Dadah. Woi, badada. Berani di luar tuh Pak Fadli ya. Betul Ibu. Nanti di Parigi Bu, lihat anunya Bu, kedonya. Tapi dia janji saya itu Bu Yul, dia mau bawakan durian. Ih, Datang saja oh, dulu. Hai. Durinya. Aduh, dia bilang pokoknya Ibu kalau durian banyak di pohonnya. Nah, Kebunnya orang, Bu. orang. Di pohonnya orang itu dia udah. Oke, baik izin saya mau OTW ke kantor dulu. Iya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Bu. Bu Yul, Waalaikumsalam. salam sehat-sehat Bu Yul. Amin. Doa yang sama juga buat Ibu Amin, amin, dan amin, amin. semua Iya. peserta. Hebat ini semua. Tadi Oke. dimotong. Itu Ya, muka-muka senyum semua ada orang itu semua muka iya. muka ujian. Astaga. Semangat. Paling banyak dia ini 12 kayaknya. 12 itu paling sampai sore kita itu jam 3 lah ya. Kalau biasanya 10 itu jam 12 selesai. Ini ada 12 orang. Iya, kelompok kan kita 45 orang. Ya, Nanti ada kita yang 12, 11 kita. Oke, baik izin. Assalamualaikum Ya, sama-sama warahmatullahi Bu. Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yul. Terima kasih Pak Giri. Sudah